Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi keimanan, masih diberi kesehatan, sehingga kita masih datang ke masjid ini berkumpul untuk mencari amal. Semoga saja Allah SWT meridhayakan kegiatan-kegiatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, hari ini masalah yang saya bawakan selama ini sekarang sudah, kalau kita buat episode ini episode keempat. Yang keempat ini kami beri judul adalah upaya terakhir setan. Jadi pada saat kita itu sudah menghadapi maut, maka setan tetap menggoda kita, dan ini adalah upaya terakhir bagi setan, karena sesudah itu kita akan meninggalkan dunia ini, dia tidak bisa lagi masuk. Itu yang Bapak sekalian, alhamdulillah dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang terakhir yang membawa rahmat, membawa ajaran yang benar, yang bersambungan dari nabi-nabi sebelumnya, yang intinya adalah la ilaha illallah. Ini tidak bisa kita mensyarikatkan Allah. Kita harus yakin bahwa hanya Allah Tuhan kita, sesembahan kita tidak ada yang bisa disembah selain daripada Allah. Bapak sekalian, kepada kita semua, kepada yang hadir dan yang tidak hadir, yang mungkin karena Bapak sekalian saya perlu sampaikan bahwa atas tim komunikasi masjid ini terdiri daripada Pak Yunis, Pak Nono, dan Pak Hendro. Sekarang ini segala macam yang ada di masjid ini mereka sudah rekam, dan Anda bisa buka kalau pulang lewat YouTube atau apa itu web, ya, dia bisa buka dengan alamat yaitu Masjid Spasiasi PHP MKS. Nah, di situ bisa dilihat bagaimana modelnya orang-orang yang berbicara di sini, dan bisa kita koreksi, beri masukan kepada kita semua. Wahai kita semua, Bapak sekalian, kehidupanmu yang hakiki, kehidupan kita yang hakiki akan mulai setelah kematian. Kehidupan yang hakiki setelah kematian. Mari kita persiapkan segala sesuatu untuk bekal menjalani kehidupan yang sebenarnya, yaitu amal kebaikan. Itulah bekal menghadap kepada Allah SWT, dan amal kebaikan ini masih bisa juga diurai apa saja. Itu sudah banyak belajar kita dari guru kita di sini. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Al-Ankabut ayat 25 ayat 5. Ketika detik-detik sakratul maut telah tiba, ini sakratul maut yang keempat ini kita bertemu ini Bapak sekalian, maka setiap manusia akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Ini diulangi, akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW mengalami sakratul maut, beliau menyeka wajahnya yang berkeringat saat mengalami sakratul maut, sembari mengucap la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian ini sangat berat. Sebab hal tersebut, hendaknya setiap muslim senantiasa untuk berdoa kepada Allah SWT agar diberikan keringanan serta kemudahan dalam menghadapi sakratul maut yang menyakitkan itu. Mari kita berdoa untuk itu. Berikut amalan yang perlu dilakukan ketika menghadapi sakratul maut. Doa yang diajarkan dan biasa kita dengar imam kita mendoakan, yaitu
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkan kami saat pencabutan nyawa, selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Itu Bapak sekalian. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal hisab. Secara lengkap yang dibacakan Pak Imam biasa, yaitu Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesejahteraan atau kesehatan jasmani, ilmu yang bertambah, rezeki yang berkah, diterima taubatnya sebelum meninggal. Ya Allah, mudahkanlah kami pada waktu sakrat maut dan selamatkanlah kami dari api neraka, serta kami memohon ampunan ketika dihisab. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal hisab. Mari kita baca doa ini sesudah salat ya Bapak sekalian. Menurut guru kita Dr. Samsul Bahri, doa ini bisa disambung yaitu surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu Ali Imran ayat 8. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi yang dijelaskan waktu itu pada saat sakral maut yang paling susah, maka banyak godaan-godaan dari iblis sehingga kita harus menyembuhkan kita waktu itu dengan membaca doa ini. Masih ada doa-doa lain Bapak sekalian. Bapak sekalian, tentunya kita perlu memohon agar diberikan keteguhan iman dalam menghadapi sakratul maut. Menurut riwayat pada saat ini adalah usaha iblis terakhir. Usaha iblis terakhir untuk menjerumuskan manusia. Pada saat ini kondisi hamba sangat lemah sehingga rawan untuk digoda. Kalau kita masuk pada sakratul maut dengan sakit yang luar biasa dan kondisi badan yang sangat lemah, sakit yang luar biasa, kondisi badan lemah, kemudian datang iblis menggoda kita dengan macam-macam tawaran. Kita berdoa mudah-mudahan kita masih bisa menolaknya. Untuk itu kita perlu memohon pertolongan dan doa saat ini. Saat ini kita jangan tunda lagi, kita berdoa untuk itu. Tadi kita sudah bacakan, masih ada doa-doa lain yang mungkin terlalu panjang nanti kita susah menghafalnya. Itu saja sudah cukup saya kira. Diriwayatkan bahwa tidak ada kondisi yang setan sangat bersungguh-sungguh menggoda anak Adam selain menjelang kematiannya. Selain menjelang kematiannya. Dia berkata kepada golongannya, perhatikan perkara ini, karena jika kalian tak berhasil hari ini, maka kalian tidak akan dapat menaklukkannya setelah hari ini. Itu iblis. Godaan setan dalam kondisi tersebut sangat berat. Karena saat itu seorang muslim sangat lemah dan berat. Maka Nabi SAW berlindung darinya dalam doa-doanya setiap salat. Seperti antara yang kita bacakan tadi. Ada doa lain lagi dari Abu Hurairah dan seterusnya. Saya kira kita tidak usah berpanjang. Ada Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam dan seterusnya. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa seorang hamba jika menghadapi sakratul maut, maka ada dua setan yang duduk di sisinya. Yang satu di sisi kanannya dan yang satu lagi di sisi kirinya. Yang berada di sisi kanannya memiliki ciri seperti bapaknya.
Dia berkata kepadanya, wahai anakku, sungguh akan sangat sayang dan cinta kepadamu, akan tetapi matilah dalam agama Nasrani. Dalam agama Nasrani, dia adalah sebaik-baik agama. Sedangkan yang di sebelah kiri berwujud seperti ibunya. Dia berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya dahulu perutku menjadi tempatmu, ASI menjadi minumanmu, pahaku menjadi bantalmu, akan tetapi matilah dalam agama Yahudi. Dia adalah sebaik-baik agama. Perlu sekali kita perhatikan. Kita harus belajar, bukan takut, karena bagaimanapun kita semua akan sampai ke sana. Daripada kita sama sekali tidak tahu, lebih baik kita tahu sedikit, dan mudah-mudahan kita dengan doa kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sakratul maut ini. Itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan subuh ini. Tambahan sedikit, yaitu bagi keluarga sudah lewat sakratul maut ini, dicabut nyawa, datang ke layar. Nah, menganjurkan bagi anggota keluarga atau orang yang hadir di tempat itu untuk menciptakan suasana yang tenang dan tidak bising. Kemudian disunahkan untuk melakukan talqin, membacakan, mengajarkan la ilaha illallah. Talqin adalah membimbing orang yang sakit dengan membaca kalimat tauhid. Rasulullah bersabda, bimbinglah orang yang akan meninggal di antara kamu dengan membaca la ilaha illallah. Ya, kita lihat orang sudah sekarat, ya kita datang orang membacakan la ilaha illallah. Ini untuk menghindari setan-setan yang menggoda, diingatkan. Kemudian ketiga, biasanya membaca surah Yasin. Yang keempat, mengucapkan perkataan yang baik. Hendaklah seseorang mendoakan orang yang sedang sakratul maut berdasarkan pada hadis yang diberitakan oleh Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau yang hampir mati, maka hendaklah kalian mengucapkan perkataan yang baik-baik, karena para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Riwayat Muslim, Baihaqi dan lainnya. Itulah yang saling mengingatkan sifat kayaknya kepada kita semua, kepada diriku, kepada semuanya, bahwa siapapun itu harus melewati pintu ini. Tidak ada yang bisa lewat jalan tol tidak melewati jalan ini. Semua makhluk hidup, dan kita sudah diberitakan bagaimana susahnya, tapi bagaimana juga mudahnya yang kita bacakan sebelumnya. Kalau orang Islam, orang Muslim, orang mukmin itu dikeluarkan nyawanya. Nyawa ini sebenarnya apa? Menurut yang saya baca, nyawa itu adalah terdiri dari apa itu yang biasa kita bilang nafsu, jiwa, dan hati. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah SWT dan menghadapi sakratul maut ini. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada subuh ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan selalu kita ingat bahwa setiap saat, kemarin malam Pak Ustadz Arianto semua menyampaikan bahwa kita sudah ditentukan oleh Allah bahwa kamu nanti akan mati di mana. Sudah ditentukan. Innahu salah fikir. Dia akan datang dengan sendirinya pada saatnya. Tidak melihat umur, tidak melihat pejabat atau rakyat kecil, tukang beca, gubernur, presiden. Kalau sudah tiba masanya, ya mau apa? Begitu. Tidak ada jalan lain kecuali kita berserah diri kepada Allah SWT. Demikian saya kira yang bisa kita saling mengingatkan, saling sifat ingat kepada kita semuanya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.